Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Ali. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi di segmen Misteri Ali, segmen yang biasa membahas mengenai hal-hal yang berbau mistis, horor, dan teori konspirasi. Populer dan selalu tampil ceria, begitulah tampilan para idola K-pop di mata fans dan publik. Dari luar, kehidupan mereka tampak sempurna karena dianugerahi wajah yang tampan dan cantik, kehidupan yang glamor, dan ribuan fans yang mencintai mereka. Namun, tahukah kamu bahwa di balik kesempurnaan tersebut terdapat sisi gelap yang jarang terkuak ke hadapan publik, fakta menyedihkan yang mungkin sekuat tenaga ditutup-tutupi oleh semua lapisan individu yang terlibat dalam industri hiburan tersebut. Pada malam hari ini aku akan membahas sekali lagi mengenai K-pop, lebih tepatnya sisi kelam dari industri musik K-pop. Kenapa aku bilang sekali lagi? Karena sebetulnya aku pernah membahas mengenai K-pop ini 2 kali. Yang pertama itu teori konspirasi dari musik videonya How You Like That milik Blackpink ya, dan yang kedua itu teori konspirasinya dari BTS, salah satu boy group asal Korea Selatan yang sangat sukses dan terkenal banget so far ya untuk saat ini. Kedua video itu nggak kalah seru juga, jadi buat kalian yang belum nonton, boleh kalian tonton setelah nonton video ini ya. Nanti aku bakalan taruh linknya di pojok kanan atas atau kalian bisa klik link di deskripsi video ini. Dan sebelum aku lanjut ke videonya, aku mau disclaimer dulu ke kalian bahwa aku ini bukanlah seorang K-pop fans yang menjadikan genre K-pop itu menjadi salah satu musik kesukaanku. Jadi kalau misalkan aku ada salah-salah kata atau penyebutan ya di video ini, mohon dimaklumi dan dimaafkan ya guys. Langsung aja kita masuk ke list yang pertama. Kita awali dengan membahas kontrak budak atau slave contract. Apa itu kontrak budak? Jadi kontrak budak itu adalah perjanjian jangka panjang yang tidak adil antara calon musisi K-pop dan agensi manajemen mereka. Jadi sebuah perusahaan musik Korea akan menawarkan kontrak yang mengikat untuk calon idola K-pop yang juga dikenal sebagai trainee. Semua peserta trainee akan mulai dilatih bernyanyi dengan benar, menari, berbicara bahasa asing, dan banyak keterampilan lainnya di dalam sebuah asrama milik agensi untuk mempersiapkan debut mereka. Jangka waktu masa training ini bervariasi, tapi rata-rata antara 4-5 tahun, bahkan ada yang menjalani masa training hingga 10 tahun. Tapi apakah setelah debut itu mereka akan terbebas dari kontrak budaknya? Sayangnya enggak guys. Karena dari yang aku baca-baca, selama dalam masa pelatihan itu, setiap calon idola K-pop berhutang pada agensi mereka. Selain itu, persiapan untuk debut sebuah grup K-pop seperti produksi album, video klip, kostum promosi, dan lain-lain, semua biayanya akan ditanggung oleh grup K-pop yang baru saja debut tersebut. Mereka tidak akan mendapatkan keuntungan atau uang sepeser pun sebelum mereka ini bisa melunasi hutang-hutangnya itu pada agensi. Tapi aku nggak tahu apakah sistem ini itu masih berjalan hingga saat ini, atau mungkin ini itu sistem yang dipakai pada saat awal-awal K-pop muncul. Jadi kalau misalkan kalian punya informasi yang lebih detail lagi mengenai sistem ini, silakan komen di bawah. Kontrak budak, seperti yang tersirat dari namanya, merendahkan tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari segi kemanusiaan. Setiap idola K-pop akan selalu dikendalikan oleh label atau agensi mereka. Berbicara soal agensi yang secara penuh mengendalikan idola K-popnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang kedua. Dituntut memiliki fisik yang sempurna. Untuk bisa sukses, seorang idola K-pop itu dituntut untuk tampil sempurna. Di Korea Selatan, cantik identik dengan mata lebar, pipi tirus, dan hidung mancung itu menjadi sebuah keharusan. Seorang idola K-pop juga tidak boleh tampak gemuk. Mereka harus memiliki postur tubuh yang ideal, ramping, dan tinggi semampai. Dengan standar kecantikan yang begitu sempit ini, tidak jarang idola K-pop harus rela menjalani operasi plastik dan diet ketat demi mendapatkan penampilan fisik
yang sempurna. Meskipun sering tertutup ya bila ditanyai mengenai operasi plastik, tapi banyak dari artis K-pop membagikan pengalaman diet ketat mereka. Beberapa artis mengaku melakukan diet yang sehat, namun tidak sedikit juga artis K-pop yang rela kelaparan untuk mendapatkan berat badan yang ideal. Momo Twice misalnya, dalam sebuah wawancara, bahkan mengatakan dirinya takut untuk tidak bisa bangun lagi dari tidurnya karena sudah beberapa hari tidak makan. 날짜가 있었어. 그 날짜가 있었는데 그 날짜까지 진짜 안 먹고 아무것도 안 먹고 헬스장 이렇게 다니고 침도 뱉고 진짜 다 했어. 진짜 몸 안에 있는 거 다 없었어 진짜. 그리고 진짜 침대 누워 있는 이렇게 침대에 있고 자려고 하잖아. 뭔가 못 일어날 것 같아서 무서워서 눈물이 나는 거야 갑자기. Selanjutnya adalah para idol rela kerja tanpa kenal istirahat. Setelah debut, idola K-pop harus melalui persaingan yang sangat ketat untuk bisa meraih popularitas. K-pop merupakan salah satu industri musik yang sangat besar, bahkan faktanya terdapat sekitar 100 grup yang debut setiap tahunnya. Dan data ini aku ambil dari artikel yang terbit di tahun 2016. Jadi entah sebanyak apa grup K-pop yang debut pada tahun 2020 dan tahun 2021 sekarang. Beberapa di antara mereka ada yang sukses sampai go internasional, tapi ada juga yang tidak terdengar namanya sama sekali, atau bisa dikatakan gagal dan memutuskan untuk bubar karena beratnya persaingan di industri K-pop. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa mereka ini harus bekerja keras untuk bisa meraih kesuksesan di industri hiburan tersebut. Selalu tampil sesering mungkin di acara televisi atau acara off-air adalah satu-satunya cara mereka untuk sukses dalam waktu sesingkat mungkin. Jadwal yang padat dan menguras tenaga pun menjadi tidak terelakkan. Salah satu grup K-pop yang paling produktif adalah BTS misalnya. Jadi dalam kurun waktu 5 tahun setelah debut, BTS itu tidak henti menyajikan berbagai konten untuk fansnya. Mulai dari album yang rilis beberapa kali dalam setahun, hingga acara variety, konser, dan interview di berbagai acara televisi internasional, bahkan dalam film dokumenter Burn the Stage yang dirilis beberapa waktu lalu, Jungkook, I'm sorry guys. Member termuda dari BTS bahkan nyaris tumbang di belakang panggung karena kelelahan. Tidak hanya BTS, berikut adalah cuplikan insiden K-pop karena kelelahan. Berikutnya adalah Saseng fans. Saseng atau Sasaeng? Aku nyebutnya Saseng aja ya. Jadi kita lanjut. Apa itu Saseng fans? Jadi istilah dari Saseng sendiri itu berasal dari bahasa Korea, yaitu sa yang berarti pribadi atau privacy, dan seng itu berarti kehidupan. Nah, jika disatukan, istilah Saseng fans sendiri bisa diartikan menjadi fans yang sangat terobsesi untuk mengetahui kehidupan pribadi para idolanya. Fans adalah sumber kekuatan dari sebuah grup K-pop
bahkan bagi para idola K-pop, tapi fans yang terlalu obsesif ini justru malah membahayakan mereka. Nah, Saseng sering mengganggu privasi idola K-pop dengan menguntit, meretas akun media sosial pribadi, bahkan memasang kamera dan perekam suara di kamar hotel sang idola. Kelakuan para Saseng fans ini sendiri merugikan dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi para idola K-pop. Taeyeon, yang merupakan leader dari SNSD, adalah salah satu korbannya. Berkali-kali Taeyeon ini harus menghadapi kelakuan Saseng fans yang membuatnya ketakutan, guys. Nah, jadi beberapa waktu lalu, saat Taeyeon ini tiba di Indonesia, Taeyeon itu dikerumuni oleh fans sampai terjatuh dan menangis. Sebelumnya bahkan Taeyeon juga harus menghadapi Saseng yang terus-menerus menelponnya sampai ia tidak bisa tidur. Selain membahayakan sang artis, perilaku para Saseng fans juga kadang membahayakan diri mereka sendiri. Beberapa di antara mereka bahkan menulis surat untuk idolanya menggunakan darah. Darah, guys. Bukan pulpen, bukan spidol, tapi darah. Mengerikan memang, bahkan Saseng fans ini itu tidak lupa untuk memotret prosesnya dan mempostingnya agar bisa dilihat oleh semua orang. Jadi segila itu ya, yang namanya Saseng fans itu. Selebriti yang menjadi korban surat yang ditulis dengan darah itu diantaranya adalah Lee Jun dari MBLAQ, Lee Hong-ki dari Featuring Island, G-Dragon, dan Taeyang dari Big Bang. Kita masuk ke list yang terakhir. Dibayangi gangguan mental. Terus-terusan di bawah pengawasan publik dan netizen, secara tidak sadar telah membawa pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan para idola K-pop. Tidak sedikit dari mereka yang mengalami gangguan mental karena berusaha sebisa mungkin menghindari sentimen negatif dari publik. Beberapa idola K-pop mengaku mengalami depresi, gangguan pola makan, insomnia, dan gangguan panik. Kematian Jonghyun yang merupakan leader dari boy group SHINee misalnya, pada Desember tahun 2017 lalu, perlahan menarik perhatian publik mengenai kesehatan mental para idola K-pop. Beberapa idola pun akhirnya mulai terbuka dengan gangguan psikis yang harus mereka hadapi sebagai konsekuensi dari popularitas mereka. Oke teman-teman, itu tadi merupakan beberapa sisi kelam dari industri musik K-pop. Karena sebetulnya kalau misalkan aku mencari lebih dalam lagi mengenai informasi dari sisi kelam industri K-pop ini masih banyak, tapi karena takutnya durasi video ini bakal kepanjangan, aku sebisa mungkin meringkas setiap materi yang aku dapat dari internet. Tapi kalau misalkan kalian merasa bahwa ada beberapa informasi yang seharusnya dimasukkan ke video ini, silakan kalian komen di bawah aja ya guys. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Kalau kalian ada pertanyaan, kalau kalian ada ide atau saran, silahkan komen di bawah ya untuk video-videoku selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day. Bye.